warnanya agak kelihatan keruh, artinya ini pupuknya sudah tercampur dengan baik. Jadi saatnya kita melakukan penyiraman. Cara penyiramannya seperti ini. Kita letakkan selang kocor ini di dekat tanaman markisa ini. Kisaran hitungan 2 atau 3 detik saja. Tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit, teman-teman. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Karena kalau terlalu banyak itu tidak baik, terlalu sedikit pun juga tidak baik. Jadi perkiraan untuk satu pohon markisa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel ini, yaitu channel yang menyajikan berbagai kegiatan kami selama berada di negara Taiwan ini, teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Begitu juga yang baru pertama kali menemukan channel ini, selamat datang, selamat bergabung. Semoga dengan perjumpaan kita membawa berkah dan manfaat. Oke, video kita kali ini kita akan melihat pemupukan markisa, tanaman markisa. Ini teman-teman, saya sudah di lahan perkebunan ini. Seperti di video-video kemarin, kita melakukan pemupukan, baik itu pemupukan tabur dan juga pemupukan kocor ya, atau basah. Nah, kali ini kita melakukan pengocoran basah. Pengocoran maksudnya dengan menggunakan pupuk, artinya pupuk tadi dilarutkan di dalam air lalu kita siram atau kita kocor di perkebunan markisa ini, teman-teman. Dan ini adalah penyiraman pupuk pertama atau pengocoran pupuk pertama gitu ya. Kalau sempat nanti kita lihat pupuk yang digunakan untuk markisa di usia 1 bulan ini. Nah, inilah pupuk yang kita gunakan ini, teman-teman, seperti ini. Ini mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium ya. Dan ini pupuk cairnya nih, teman-teman. Seperti ini. Biotek. Dan ini juga kita gunakan ya. Untuk kapasitasnya ini separuh, itu separuh untuk 1 tong air ini 500 liter, teman-teman. Jadi kita larutkan di air, lalu kemudian kita alirkan di perkebunan ini. Kita lihat sebentar penampungan airnya di atas. Nah, tempat penampungan air untuk keperluan semua tanaman yang ada di sini. Ini juga sambil menunggu airnya, karena airnya ini masih air biasa, teman-teman, masih air bening ya. Tanaman markisa yang teman-teman lihat ini adalah tanaman markisa yang baru berusia masuk ke 2 bulan. Seperti ini tampilannya. Nah, kalau untuk mendapatkan tanaman yang baik, buah yang bagus, tentunya terutama adalah pemupukannya atau perawatannya. Selain lahan, yang kedua adalah pemupukan atau perawatan. Dan yang ketiga adalah tentunya dari bibitnya, teman-teman ya. Karena kalau saya amati tanaman markisa di Taiwan ini, saya katakan tergolong sukses dan panen setiap tahun. Buah juga yang dihasilkan manis, kualitas juga sangat baik. Nah, tentunya tidak terlepas dari 3 hal tadi, itu penyiapan lahan, perawatan, dan juga dari bibit yang bagus. Ini tunas-tunas baru yang seperti ini. Di sebelah teman-teman juga ada yang melakukan pembuangan, karena ini juga
bisa menghambat pertumbuhan markisa ini ke atas ya. Jadi kita fokusnya pertumbuhan ke atas, bukan ke samping. Dan tunas-tunas baru ini perlu dibuangin, karena juga ini bisa menyerap nutrisi. Dan tunas-tunas tadi bukan yang itu yang kita akan rawat, tetapi nanti fokusnya di tunas yang di atas atau ranting yang merambat di seling rambat ini. Nah ini teman-teman, sudah airnya berubah ya, warnanya agak kelihatan keruh, artinya ini pupuknya sudah tercampur dengan baik. Jadi saatnya kita melakukan penyiraman. Cara penyiramannya seperti ini. Kita letakkan selang kocor ini di dekat tanaman markisa ini, kisaran hitungan 2 atau 3 detik saja. Tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit teman-teman. Ya disesuaikan dengan kebutuhannya. Kira-kira seperti itu. Karena kalau terlalu banyak itu tidak baik, terlalu sedikit pun juga tidak baik. Jadi perkiraan untuk satu pohon markisa ini ya lebih kurang 1 literan lah ya. 1 liter untuk kita berikan. Kemarin dari teman-teman banyak sekali yang komentar merespon kondisi dan warna tanah di sini memang merah teman-teman. Dan ini memang tanahnya tanah merah. Akan tetapi tanaman markisa di sini tumbuh baik, subur, normal seperti biasanya, karena ya memang lahan ini membadai untuk kebutuhan tanaman markisa ini. Terutama adalah dari unsur hara ya. Jadi kalau tanah merah ya kemungkinan pH tanah kurang dari pH-nya barangkali ya. Jadi untuk menaikkan pH tanah ini juga ada cara pengolahannya. Unsur hara lainnya dan pemberian agar nutrisi yang dibutuhkan dari tanaman markisa ini terpenuhi. Jadi secara singkatnya, orang di sini lebih mengandalkan itu pupuk teman-teman. Karena tanpa pemupukan yang baik, sesuai dengan kadar yang dibutuhkan dari tanaman markisa ini, ya tidak akan bisa tumbuh baik dan berproduksi secara normal. Jadi yang menjadi andalan mereka di sini adalah dari pupuknya. Akan tetapi pupuknya di sini adalah pupuk organik teman-teman, sehingga lahannya tetap terjaga dengan baik. Mereka sadar betul ketika lahan perkebunan diberikan pupuk sintetis setiap tahun bukannya semakin baik. Akan tetapi tanah tadi semakin memiliki kondisi kurang baik, sehingga mereka memberikan pemupukan dasar dari tanaman markisa ini seperti kemarin-kemarin yang teman-teman lihat adalah salah satunya adalah pupuk kandang di rotari di lahan perkebunan ini. Adapun pupuk yang lain adalah pupuk seperti ini pupuk organik cair ya. Ini POC dan dilarutkan lalu kita siramin di tanaman-tanaman ini. Bukan hanya tanaman markisa, ini berlaku untuk semua jenis tanaman, teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman, kalau teman-teman amati, ini ada koran. Kita gunakan menutup seputaran tanaman markisa ini. Ini tentu tujuannya adalah yang tumbuh di seputaran batang-batang markisa ini, dan juga menjaga kondisi seputar batang markisa ini agar tidak cepat kering teman-teman. Kalau lagi panas ya dia panas sekali teman-teman, bisa mencapai 38. Jadi dengan adanya koran ini atau menjaga kelembaban khususnya seputaran batang-batang tanaman markisa ini, selain untuk menghambat pertumbuhan rumput tadi. Ini di atas selambu penghalang hama. Di atas ini juga kita memiliki penyiraman ya. Ini dia berputar sampai 180 derajat ini teman. Dia berputar ke kanan ke kiri. Kalau ya saya katakan ini semacam penyiraman hujan buatan lah ya. Kalau orang sini katakan ini pinsui. Kalau lagi kita butuhkan air hujan, akan tetapi hujan tidak turun, jadi kita gunakan pinsu-pinsu ini.
Dan ini bibitnya yang dipakai di sini itu bibit sambung teman-teman. Yang paling bawah itu bibit dari biji, lalu kemudian disambung dengan ranting yang sudah dewasa. Teman-teman perhatikan. Ini sambungan. Sehingga hanya butuh waktu 4-6 bulan tanaman markisa ini sudah berbuah. Jadi hanya 6 bulan perawatan dan 6 bulan masa panen. Setelah itu kita bersihkan semuanya. Teman, kalau kita menemukan yang seperti ini, biasanya kita tambal ya, seperti ini. Karena ini dikhawatirkan mati, jadi sedini mungkin kita tambal agar tambalan ini bisa mengejar pertumbuhan yang sebelumnya. Dan usia bibit yang kita tambalin juga sebenarnya sama ya, jadi tidak terlalu berpengaruh dengan pertumbuhan-pertumbuhan yang lainnya. Jadi gambaran seperti itu, kalau misalnya kita lihat kurang sehat, langsung kita ganti dengan tanaman baru. Untuk perawatan markisa ini terbilang cukup banyak. Ke depan kita akan memperlihatkan ke teman-teman ini cara penataan ranting, pengeptingan, dan juga masa keluarnya kembang begitu. Lalu kita melakukan pemotongan pucuk-pucuk ranting markisa ya, karena untuk pembesaran buah dan memancing buah-buah tanaman markisa ini lebih cepat keluar teman-teman. Jadi pastikan teman-teman subscribe channel ini agar tidak pernah ketinggalan video menarik terbaru selanjutnya dari kami. Terima kasih yang sudah menyimak video ini hingga tuntas. Selamat datang yang baru pertama kali menemukan channel ini. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.